Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu shaimin shaiman rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada siang yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan insyaallah akan kita laksanakan salat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan salah satu bulan yang sama-sama kita ketahui yang syarat dengan hikmah, yang penuh dengan hikmah. Allah hadirkan Ramadan bagi umat Islam. Ramadan penuh dengan hikmah-hikmah yang besar yang dapat kita gapai sebagai seorang muslim yang mau menjalankan ketaatan di bulan suci Ramadan ini dan menjauhi kemaksiatan. Maka dalam kesempatan yang barokah ini kita sedikit akan mengambil hikmah, memetik hikmah dari Ramadan untuk mewujudkan keutuhan dan persatuan bangsa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Maroko, beliau pernah mengatakan, yaqulu ahadul mustasyriqin, orang-orang barat berkata, idza aradta an tahdima hadarata ummatin fahunaka wasailu salasin. Jika kalian ingin menghancurkan peradaban suatu kaum, menghancurkan peradaban suatu umat, peradaban suatu bangsa, maka ada 3 wasilah, ada 3 jalan yang dapat dilakukan. Apa 3 wasilah tersebut? Yang pertama, ahdimil surat, yang pertama hancurkan keluarga. Bagaimana cara menghancurkan keluarga? Likai tahtimal usratan, bagaimana cara menghancurkan keluarga? Alaika bitagyibi dawril ummi, yaitu dengan menghilangkan kewajiban-kewajiban peran-peran seorang perempuan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara orang di luar kita ingin menghancurkan peradaban kita, salah satu cara pertama yang dilakukan adalah dengan menghancurkan, dengan menghilangkan, mengikis peran seorang ibu di dalam rumah tangga. Banyak cara orang-orang di luar kita ingin menghancurkan peradaban kita, umat Islam, peradaban bangsa kita, melalui peran seorang ibu. Di antaranya, mohon maaf ibu-ibu, di antaranya dengan memberikan peluang yang sebegitu luas kepada ibu-ibu untuk berperan aktif di kalangan umum, di muka umum. Di antaranya ibu-ibu aktif bekerja, entah itu sebagai pegawai, entah itu sebagai pengusaha. Pertanyaannya, apakah kita di Indonesia ini termasuk orang yang mengharapkan perempuan bekerja di luar rumah? Maka kalau secara hukum, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kelompok hukum perempuan bekerja di luar rumah. Kelompok pertama yang mengatakan mengharapkan
anak yang memperbolehkan tanpa syarat. Nah, ulama kita, para kiai bangsa Indonesia, para habaib ini menganut pendapat yang kedua, yaitu memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Di antaranya izni walika min abin aw zaujin, yaitu mendapatkan izin dari wali baik dari orang tua ataupun dari suami bagi yang sudah menikah. Yang kedua, ada muwaqi' haqquz zauji, yaitu tidak menghilangkan, tidak mengesampingkan hak-hak suaminya. Boleh ibu-ibu bekerja sebagai pegawai, boleh ibu-ibu bekerja sebagai guru, tapi jangan lupakan kewajiban utama sebagai seorang perempuan, sebagai rabbatul bait, sebagai pengelola rumah tangga. Kemudian syarat berikutnya, yang kedua, ada tabarruj, yaitu tidak bertabarruj ketika keluar rumah. Tabarruj dalam artian berhias berlebih-lebihan ketika keluar rumah. Dan ini memang fenomena yang kita saksikan di akhir zaman ini. Banyak perempuan kalau mau bekerja, kalau mau keluar rumah, atau keperluan yang ada di luar rumah, berhias sebaik mungkin, seindah mungkin, tetapi giliran menghadapi suami dengan hiasan yang pas-pasan. Betul tak? Bu, marah itu karena jawabnya. Kemudian syarat yang berikutnya, ada matan taqayyibi 'inda furujiha, tidak memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan. Di akhir zaman ini banyak perempuan kalau keluar rumah 10 meter parfumnya sudah bau. Dan syarat-syarat yang lain yang ditentukan oleh para ulama. Maka ketika seorang perempuan, boleh mereka bekerja di luar rumah, boleh ibu-ibu bekerja, tapi jangan hilangkan, jangan tinggalkan kewajiban sebagai rabbatul bait, sebagai pengelola rumah tangga, dan sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli ta'lim, yaitu hancurkan pendidikan. Likailah lima ta'lim, bagaimana cara menghancurkan pendidikan? Alaika bitagyibil mu'allim, yaitu rendahkan harkat martabat seorang guru. Dan ini memang salah satu fenomena yang kita sama saksikan dan tidak bisa lagi kita pungkiri. Peran seorang guru dalam mendidik anak semakin hari semakin terkikis peran seorang guru. Bahkan mohon maaf, karena kalau saya lihat dari jadwal tadi, jamaah yang hadir ini dari Dinas Pendidikan sebagian jamaah, mohon maaf, pemerintah sudah mengatur metodologi pendidikan dengan baik, akan tetapi kadang-kadang karena dibenturkan dengan peraturan-peraturan yang lain sehingga mengikis peran aktif seorang guru dalam mendidik anak. Sehingga apa, hatta yahtadiru tulabuhu, sehingga murid-muridnya menghinakan, merendahkan gurunya. Jadi akhir zaman ini pendidikan kita jangankan menghukum yang berat, memberikan sanksi disiplin saja kalau menurut anaknya itu berat, kemudian lapor orang tua datang ke sekolah bapak. Ada nggak begitu? Mohon maaf kalau orang tuanya pejabat ditelepon kepada sekolahnya. Ada yang begitu Pak? Sehingga peran guru tidak lagi memiliki peran-peran penting di dalam mendidik anak, sehingga anak-anak, para siswa, para generasi muda kita menghinakan, merendahkan gurunya. Yaitu ahdimil qudwata wal marji'iyah, yaitu jatuhkan harkat martabat tokoh-tokoh panutan bangsa tersebut. Ini yang kita perhatikan di akhir zaman ini. Bagaimana menjatuhkan harkat martabat para tokoh bangsanya, yaitu alaika bil ulama, yaitu jatuhkan harkat martabat seorang ulama. Di akhir zaman ini banyak kita dengan perkembangannya teknologi,
Banyak kita lihat video yang beredar di media sosial yang memotong-motong pembicaraan para ulama, para tokoh bangsa, yang kemudian diadu domba dengan ulama yang A dengan ulama yang B, sehingga umatnya saling mentuduh bahkan saling mencaci ulama tersebut. Ulama A dipotong pembicaraan yang kontra dengan ulama B, kemudian diposting di media sosial, sehingga umat dibikin ragu dengan ulama, umat dibikin jauh daripada ulama. Kemudian para tokoh al-marji'iyah, para tokoh panutan bangsa, begitu juga banyak ungkapan-ungkapan para tokoh yang dipotong-potong, yang diedit oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya adalah ingin memecah belah umat bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Maka ini yang ingin kita sampaikan melalui Ramadan, kita ambil hikmah. Yang pertama tadi, peran seorang ibu di dalam keluarga melalui ibadah Ramadan. Allah sunahkan kita berbuka puasa dan santap sahur. Ini waktunya kita berkumpul dalam keluarga untuk mempererat hubungan kita di dalam rumah tangga. Dalam pendidikan, kita tahu Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil hikmah agar kita, pendidikan kita tidak dinodai oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak keutuhan bangsa kita. Kemudian di dalam panutan terhadap para ulama, kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, kemudian ditambah qiyamul lailnya, sholat tarawih, sholat witir berjamaah. Ini dapat kita ambil hikmah bagaimana kita patuh, bagaimana kita tunduk mengikuti para ulama, para imam kita di dalam memimpin kita ketika sholat berjamaah. Maka begitulah hendaknya kita seorang muslim, kita patuh, kita tunduk, kita ikuti, kita tauladani para ulama yang berjuang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Jangan kita di akhir zaman ini, apalagi kita semua yang hadir di sini, insya Allah ini orang-orang yang berpendidikan semua, jangan kita terprovokasi, terbawa-bawa seperti orang di luar sana yang mengolok-olok ulama, yang menjatuhkan harkat martabat ulama, bahkan menghina, mencaci maki ulama. Maka melalui Ramadan ini, mari sama-sama kita renungkan apakah 3 hal Ramadan ini kita dapat menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kita melalui nilai-nilai tarbiyah yang dapat kita ambil dari tarbiyah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.